Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi, pengertian, dan unsur-unsur pendidikan. Dengan Bapak dosen pengampu yaitu Andromeda Valentina Sinaga, SSMPD, dan saya sendiri Siti Nurhalisa dengan NIM 22040950117 kelas 22A. Yang pertama ada pengertian pendidikan secara luas. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempelajari pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Yang kedua adalah definisi pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, misalnya yaitu nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Nah, proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yang diartikan sebagai kegiatan yang membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Nah, pembekalan dasar ini berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Selanjutnya ada pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Plavo, yang merupakan Yunani yang hidup dari tahun 429 sampai dengan 346 Masehi, yang mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang kedua ada menurut Aristoteles, yang merupakan filosof terbesar Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa pendidikan itu ialah penyiapan akal untuk pengajaran. Selanjutnya ada unsur-unsur pendidikan yang terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada subjek yang dibimbing atau peserta didik. Nah, peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Nah, ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah yang pertama ada individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua ada individu yang sedang berkembang. Yang ketiga ada individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan non-manusiawi. Yang keempat ada individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang kedua ada orang yang membimbing atau pendidik. Nah, yang dimaksud dengan pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Nah, peserta didik ini membagi pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau yang disebut dengan interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Nah, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat ada ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada alat dan metode, di mana secara khusus alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Nah, alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif. Yang kedua ada tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masih pada unsur-unsur pendidikan. Yang kelima ada pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam ada cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Yang ketujuh ada tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan.
Dan yang menjadi kesimpulan dari materi pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan yaitu pendidikan adalah suatu konsep dasar yang bersifat atau bertujuan mengarahkan, membimbing, dan membina dari satu hal yang tidak diketahui menjadi satu hal yang diketahui, baik secara umum maupun pribadi. Nah, batasan pendidikan yang dibuat oleh para ahli yang beraneka ragam dan kandungannya berbeda dari sudut pandang yang satu dengan sudut pandang yang lain. Perbedaan tersebut memungkinkan karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau karena fasa yang melandasinya, dan unsur-unsurnya. Adapun yang menjadi unsur-unsur pendidikan yaitu yang pertama subjek yang dibimbing atau peserta didik, dua orang yang membimbing atau pendidik, yang ketiga ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif, yang keempat ada ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan, yang kelima ada pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan, yang keenam ada cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode, yang ketujuh tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi, pengertian, dan unsur-unsur pendidikan. Terima kasih banyak atas atensinya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.